Semua berawal ketika Chong Mo berusia 10 tahun. Itu adalah pertama kalinya dia melihat tumor di kepala ibunya. Dia pikir itu hanya halusinasi, efek samping dari kesedihan setelah kehilangan ayahnya. Tapi kemudian ibunya mulai sering kehilangan kesabaran. Dan tumor itu terus membesar hingga suatu hari meledak. Baru bertahun-tahun kemudian Chong Mo mengetahui bahwa ini adalah penyakit, kondisi yang dikenal sebagai penyakit emosi. Sejak saat itu, dia tidak pernah membiarkan dirinya marah lagi. Tapi hari ini, satu kalimat dari wanita itu menghancurkan kendalinya, karena untuk pertama kalinya, dia mendengar penyebab sebenarnya kematian ibunya. Itu terjadi saat pesta perusahaan di Departemen Seni Skybound Studios. Direktur Jiang Yanfi meledak karena semangka yang tidak dingin dan anggur hangat, memaki-maki asistennya. Tapi asistennya, Wu Jingjing, membalas, "Kalau begitu jangan dimakan. Banyak sekali masalahmu. Pergi mati saja." Luapan emosi itu memicu reaksi berantai. "Bisa diam tidak kalian semua? Ini pesta, bukan medan perang sialan." Mencoba menenangkan keadaan, Chong Mo dengan cepat melangkah maju. "Mari kita tenang. Direktur Jiang, saya akan ambilkan minuman dan semangka baru. Jingjing, saya minta maaf atas namanya." Namun tanpa peringatan, Jiang menghancurkan botol anggur ke kepala Chong Mo. "Apa urusannya denganmu?" Ruangan itu terdiam. Keheningan mencekam. Dan begitu saja, amukan itu mereda dan Jiang Yanfi kembali tenang. Direktur Jin memeluk Chong Mo, meminta maaf berulang kali. Hanya ketika Chong Mo dengan tenang berkata, "Tidak apa-apa sungguh," barulah dia melepaskan, asalkan semua orang tenang. Tak lama kemudian, pesta kembali ramai. Tawa kembali terdengar. Sementara itu, Chong Mo berdiri di sudut, diam-diam menyeka darah dari dahinya. Yili, seorang rekan kerja wanita yang sering menggodanya, berkedip tak percaya. "Hanya itu? Kamu akan membiarkannya begitu saja? Kamu memang lain dari yang lain." Dia tersenyum tak berdaya. "Pilihan apa yang aku punya? Aku mungkin satu-satunya yang normal di departemen ini. Lagi pula, kamu juga melihatnya, kan? Alasan sebenarnya mereka semua kehilangan kendali adalah kantung-kantung yang tumbuh di kepala mereka." "Benar." Saat itu, Direktur Jiang memulai pertengkaran lagi dengan orang lain. Dan kali ini, tumor di kepalanya telah tumbuh jauh lebih besar. Itu di ambang ledakan. Chong Mo menghela napas dan melangkah maju lagi, siap untuk campur tangan. Tapi Yili menghentikannya dengan sebuah pengamatan tajam. "Kamu tidak benar-benar peduli apakah mereka hidup atau mati, kan?" Dia terdiam, lalu menjawab datar. "Tidak, tapi jika seseorang mati, itu akan menjadi kekacauan besar." Detik berikutnya, tumor Chiang mencapai batasnya, dan alih-alih mati, dia berubah menjadi makhluk mengerikan yang menakutkan. Pemandangan itu menghancurkan semua yang Chong Mo kira dia tahu. Pria yang berdebat dengan Direktur Jiang berteriak, "Kau pikir menggonggong seperti anjing membuatku takut?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuh bagian atasnya menghilang. Seketika, kekacauan meletus. Jeritan memenuhi udara saat semua orang berebut melarikan diri. Tapi Chong Mo berdiri membeku, masih mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Mengapa Jiang berubah menjadi monster? "Tapi ibuku meninggal ketika tumornya meledak." Yili memperhatikan kebingungannya dan dengan cepat menariknya menjauh. "Ayo, kita harus bergerak. Apa kau tidak tahu? Ketika kantung itu pecah, orang tidak mati, mereka menjadi monster emosi, makhluk yang sepenuhnya dikuasai oleh perasaan mereka, dan melalui mereka dapat melepaskan kekuatan supernatural untuk melampiaskan kemarahan dan rasa sakit mereka." "Lalu mengapa ibuku mati?" desaknya. Yili hanya berkata, "Tunggu saja, kau akan segera tahu." Benar saja, kepala Chiang meledak lagi dan kali ini dia tidak bangun. Dia roboh ke tanah tak bergerak. Kerumunan berdiri dalam keheningan yang terkejut. "Kalian lihat itu?" Kepala Direktur Chiang meledak begitu saja. Chong Mo mengerutkan alisnya. "Tunggu, mereka benar-benar tidak melihatnya." Yili mengangguk. "Itu benar. Orang normal tidak bisa melihat semua itu. Bukan transformasi menjadi monster. Bukan makhluk yang melahap kepalanya. Tidak ada sama sekali. Dan begitulah ibumu benar-benar meninggal. Sama seperti Jiang, dia bermutasi menjadi monster emosi hanya untuk dilahap oleh yang lain. Lebih tepatnya, dia dimakan oleh seseorang yang bisa mengendalikan monster emosi. Makhluk-makhluk ini terhubung secara spiritual dengan majikan mereka. Lacak monsternya dan kau akan menemukan yang menarik tali." Kemudian mata Chong Mo melebar. Pria yang berdiri di dekat tubuh Chiang terlihat familiar. "Tunggu, bukankah itu Lu Jia, tetangga masa kecilku?" Wajah Yili menggelap. Tepat. Di permukaan, dia sekarang adalah wakil presiden Langsa International. Tapi di balik layar, dia memerintahkan monster emosi untuk melahap manusia. Seluruh insiden ini, semua diatur olehnya. Dia menyebarkan virus emosional, mendorong orang ke dalam kegilaan, dan begitu mereka bermutasi menjadi monster emosi, dia memburu mereka untuk memberi makan kekuatannya. "Sejak kau melangkah ke pesta ini, kau berjalan langsung ke tempat perburuannya. Dan berdasarkan informasi dariku, mangsa pertamanya adalah ibumu. Ibumu kehilangan kendali karena dia menginfeksinya dengan virus emosional berbasis amarah, lalu membiarkan monster emosinya melahapnya. Pria yang menghancurkan keluargamu adalah dia." Tapi yang mengejutkan Yili, Chong Mo tidak meledak marah. Sebaliknya, dia dengan tenang bertanya, "Jadi, dia hanya menargetkan orang-orang yang sudah bermutasi menjadi monster emosi?" Begitu dia mengkonfirmasinya, Chong Mo berbalik untuk pergi.
Kalau begitu aku aman. Aku tidak akan pernah terinfeksi karena aku selalu rasional. Yili berkedip tak percaya. Hanya itu. Kamu pergi begitu saja? Dia membunuh ibumu. Apa kamu tidak akan melakukan apa-apa? Tapi Chong Mo tetap tenang. Menyerbu sekarang adalah bunuh diri. Dan ini semua hanyalah ucapanmu. Wow, kamu tenang yang mengganggu. Tapi izinkan aku bertanya, apa yang membuatmu berpikir kamu tidak sakit? Chong Mo membeku di tempat. Apa maksudmu? Aku mengatakan kamu sebenarnya yang paling terinfeksi dari semuanya. Dan pada saat itu, sebuah tumor besar muncul, berdenyut di atas kepala Chong Mo. Sejak awal, target Luja yang sebenarnya adalah kamu. Yang paling ingin dia mutasikan. Yang paling ingin dia lahap adalah kamu. Saat itu juga, Luja dengan santai berjalan mendekat, menepuk bahu Chong Mo. Hei, Chong kecil. Lama tidak bertemu. Lihat dirimu, sudah besar. Chong Mo berbalik dengan tenang. Maaf, Anda pasti salah orang. Luja tertawa kecil. Haha, selalu lucu. Ayo, mari kita sedikit bernostalgia. Aku tahu ini mungkin terdengar kasar, tapi bisakah kamu melakukan sedikit bantuan untukku? Maukah kamu marah? Katanya sebelum tiba-tiba menendang keras perut Chong Mo, membuatnya terbang beberapa meter. Suara itu langsung menarik perhatian karyawan di dekatnya. Apa-apaan? Dia baru saja memukul Chong. Aku tidak melihatnya. Apa yang terjadi? Serius? Setelah apa yang terjadi pada Direktur Jiang, orang ini memulai drama lagi. Yili bergegas mendekat dan membantunya berdiri. Kamu baik-baik saja? Lu Jia mencibir. Cih, tidak ada reaksi. Kamu benar-benar tidak peduli pada dirimu sendiri, ya? Kalau begitu. Dengan jentikan jarinya, percikan mulai berkedip di tubuh seorang rekan kerja di dekatnya. Dan di saat berikutnya, seluruh orang itu terbakar. Kobaran api yang tiba-tiba membuat kerumunan panik. Apa yang terjadi? Sisi itu juga terbakar. Mungkinkah kebocoran gas? Lu Jia menyeringai gelap. Aku baru saja membakar rekan kerjamu hidup-hidup. Apakah itu membuatmu marah? Bukankah mereka selalu baik padamu? Tidak menyangka kamu baru 18 tahun. Begitu muda, sudah bekerja. Mau aku carikan pasangan? Adikku masih kuliah. Atau hei, kalau kamu tidak keberatan, aku bisa. Aku hanya setahun lebih tua. Haha, bercanda. Atau tidak? Chong kecil, ayo kita makan siang nanti. Baiklah, jangan khawatir tentang tagihannya. Aku sudah bayar. Kamu kan baru mulai. Bahkan saat mereka menjadi mayat hangus, kata-kata terakhir mereka adalah nama Chong Mo. Satu persatu, mereka semua dimakan oleh api, tidak meninggalkan apapun. Tetapi di mata Luja, itu tidak berbeda dengan menginjak semut. Mereka semua sudah menjadi abu sekarang, dan kamu masih tidak bereaksi. Kamu benar-benar sesuatu. Tapi jangan repot-repot berbohong padaku. Aku bisa melihatnya. Kantung amarahmu membengkak. Jangan terburu-buru. Santai saja. Lagi pula, aku bahkan belum memberitahumu. Akulah yang membunuh ibumu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Jauh di lubuk hati, Chong Mo selalu tahu dia tidak setenang kelihatannya. Entah itu rekan kerja yang tidak stabil secara emosi atau orang asing acak yang mencari masalah, dia terus-menerus merasakan dorongan untuk menyerang, untuk mencabik-cabik mereka. Tapi dia tidak pernah bertindak karena dia tahu luapan emosi mereka tidak disengaja. Rasa bersalah di mata mereka, penyesalan setelah amarah, itu selalu memicu ingatan dari masa lalunya. Gambaran ibunya menangis dan meminta maaf setelah setiap episode, kehilangan kendali, tenggelam dalam emosi. Semua itu hanya menghasilkan penyesalan. Itulah mengapa dia menjaga dirinya tetap terbelenggu, mengulangi pada dirinya sendiri. Tetap tenang, tetap rasional. Begitulah selalu. Tapi sekarang, alasan apa yang dia miliki untuk tetap rasional lagi? Mengapa tidak menyerah, menjadi monster, mencabik-cabik Lu Jia, dan akhirnya membalaskan dendam ibu dan teman-temannya? Toh dia tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Tapi lalu mengapa? Mengapa dia masih menahan diri? Mengapa dia belum berubah? Meskipun diliputi amarah, mata Yili melebar karena terkejut. Kamu ingin bermutasi? Jika kamu melakukannya, kamu akan dibunuh. Lalu, tidak bermutasi berarti aku akan selamat. Chong Mo menggeram. Kalau begitu lebih baik aku lepas kendali dan melawan sampai mati. Yili terdiam, suaranya dipenuhi penyesalan. Aku tahu ini sulit didengar, tetapi kenyataannya kamu tidak bisa bermutasi. Tidak lagi. Lu Jia menoleh, kesal. Serius? Dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan? Mencoba menenangkan dirinya sendiri? Baiklah, kurasa sudah waktunya aku memberimu pelajaran yang sebenarnya. Tapi kata-katanya menyentuh sebuah akord di benak Chong Mo. Bicara pada diri sendiri. Tunggu sebentar. Kamu akhirnya menyadarinya. Di saat berikutnya, Yili mulai bergeser. Bentuknya memudar. Ilusi itu terurai. Sejak awal, kamu adalah satu-satunya yang bisa melihatku. Pikiran Chong Mo berpacu, mencoba memahaminya. Tapi sebelum dia bisa bertindak, serangan Lu Jia sudah menerjang. Tiba-tiba, Lu Jia membeku. Matanya melebar karena terkejut saat dia menatap ke depan. Dalam pikiran Chong Mo, suara Yili bergema. Alasan kamu tidak bisa bertransformasi sebelumnya adalah karena saat kamu melihatku,
kamu sudah terinfeksi. Terinfeksi olehku, dan kamu menjadi monster emosi rasionalitas. Rahang Luja jatuh saat dia melihat apa yang berdiri di depannya. Sesosok makhluk terikat rantai berat dengan kehampaan hitam pekat di tempat seharusnya wajah. Apa-apaan? Benda itu. Bahkan Chong Mo pun tercengang. Benda itu adalah monster emosinya. Tunggu, rasionalitas dihitung sebagai emosi? Dan jika aku sudah bertransformasi sejak lama, mengapa aku baru bisa melihatnya sekarang? Dan wanita ini, kukira dia hanya rekan kerja. Tapi dia yang menginfeksiku, yang menyebabkan perubahan ini. Siapa dia sebenarnya? Seolah membaca pikirannya, Yili berkata lembut, aku tahu kamu punya pertanyaan, tapi tidak ada waktu untuk semua jawaban sekarang. Ketahuilah ini, rasionalitas adalah emosi yang paling unik dari semuanya. Ia memiliki kekuatan untuk menekan setiap emosi lainnya, termasuk amarah Luja. Dan mengapa kamu tidak bisa melihat monster emosimu sendiri sebelumnya? Itu sederhana, tambahnya. Di dunia ini, kamu hanya bisa melihat apa yang kamu sadari. Ketegasan Luja retak. Tidak, ini buruk. Monsternya tidak melekat padanya. Ia berdiri jauh. Itu berarti dia bukan budaknya. Dia seperti aku. Dia telah menjadi entitas emosional, seseorang yang mengendalikan monster itu. Tapi jangan sombong dulu, Luja mencibir. Kau pikir monster yang baru terbangun sepertimu bisa melawanku? Dengan raungan, Luja meluncurkan bola api yang menyala langsung ke Chong Mo, tetapi detik berikutnya, matanya melebar karena terkejut. Serangan itu melewati Chong Mo. Chong Mo terlihat sama bingungnya, tetapi Ili dengan cepat menjelaskan, kamu belum bisa mengendalikan monster emosimu. Itu berarti ia tidak bisa berinteraksi dengan dunia nyata saat ini. Itu lebih seperti proyeksi. Ia tidak benar-benar di sini, tidak secara fisik. Mata Luja menyipit saat kesadaran muncul. Jadi benda itu masih terperangkap dalam pikiranmu. Kamu belum tersinkronisasi dengannya sama sekali. Chong Mo, kamu mati. Dengan geraman lain, dia melemparkan bola api kedua. Tapi yang ini berbeda. Bola api itu bergeser di udara, berubah menjadi binatang api yang menggigit kepala Chong Mo. Namun ada yang salah. Sekuat apapun gigitannya, makhluk api itu tidak bisa menembus tengkorak Chong Mo sama sekali. Dari samping, Yili dengan tenang menjelaskan, karena kamu menekan amarahmu begitu lama, rasionalitasmu telah membangun resistensi yang sangat tinggi terhadap amarah. Serangan semacam itu seperti menggelitik bagimu sekarang. Kini giliran Luja yang panik. Kau bajingan sombong. Jangan berlagak denganku, teriaknya. Dia meraung dan mengirimkan binatang api itu melayang ke udara, menyeret Chong Mo ikut bersamanya. Chong Mo tegang. Serangannya tidak bisa menyakitiku, tapi aku masih tidak bisa mengendalikan monsterku, yang berarti aku terjebak dalam pertahanan. Tapi Ili berseru, solusinya sederhana. Pinjam saja kekuatan dari monster emosimu. Dan di saat berikutnya, di bawah tatapan terkejut Luja, Chong Mo melepaskan ledakan rasionalitas, meledakkan makhluk api itu menjadi ribuan percikan. Luja sendiri terlempar ke belakang, menabrak tanah dengan keras. Sementara itu, Chong Mo mendarat dengan mudah, sama sekali tidak terluka. Dan di tangannya ada serpihan kekuatan yang dipinjam dari monster emosi rasionalnya. Tajam, stabil, dan sangat tepat. Luja dalam kepanikan penuh. Sekarang aku mengerti. Dia meminjam kekuatan dari monster emosinya. Tapi hanya dengan 2 jari dan dia menghancurkan monstermu. Tidak mungkin. Dia entitas emosional yang baru terbangun. Tidak mungkin. Aku harus melarikan diri. Jika aku bisa keluar dari kapal ini, lari. Tapi tidak mungkin Chong Mo membiarkannya pergi. Di detik berikutnya, dia melompat maju, menyerbu lurus ke arah Lu Jia seperti peluru. Namun, sebuah pertanyaan masih mengganggu pikirannya. Tunggu, bukankah aku menghancurkan monster emosinya? Lalu bagaimana dia masih menggunakan serangan berbasis api? Yili menjawab dengan tenang. Monster emosi tidak mati semudah itu. Mereka hanya berhenti ada di dunia ini untuk saat ini. Sementara itu, pengejaran telah membawanya keluar di dek. Baru sekarang Chong Mo menyadari bahwa mereka berada di kapal pesiar mewah yang sangat besar, si Emperor yang terkenal di dunia. Dan pada saat itu, si Emperor sedang berlayar melalui perairan pantai di lepas kota Donghai. Saat itu, Yili mendesak memperingatkan, mengejar entitas emosional di kapal pesiar ini sangat berbahaya. Menurut info publik, si Emperor adalah kapal pesiar terkenal di dunia. Rutenya mencakup seluruh dunia dan saat ini berlabuh di lepas pantai kota Donghai, salah satu tempat wisata terpanas setelah perairan Donghai berubah menjadi hitam pekat akibat bencana minyak. Hanya segelintir kapal yang diizinkan masuk. Si Emperor adalah salah satunya. Skybound Group benar-benar habis-habisan, ya? Mengadakan pesta departemen di sini untuk tim senimu. Tapi begini, kapal ini bukan hanya resor. Kapal ini dijalankan oleh entitas emosional. Mereka berdagang di sini. Mereka tinggal di sini. Dan mereka dilayani di sini. Salah satu layanan premium mereka adalah berburu manusia biasa. Jadi, menyerang entitas emosi di sini. Itu seperti mencari masalah dengan pemilik si Emperor. Dan Luja, dia adalah salah satu elit VIP mereka. Seberapa kuat keamanan kapal ini? Begini saja. 1 jari dari orang yang salah dan kamu mati. Jadi selesaikan ini dengan cepat. Jika tidak, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain. Dan kamu tidak bisa menanggung akibatnya. Mendengar itu, mata Chong Mo menajam. Dia melesat maju seperti peluru,
menyerbu ke arah Lu Jia dengan segala yang dia miliki. Sementara itu, di dalam VIP Lounge Simpror, beberapa tamu mengagumi sebuah karya seni mengerikan yang seluruhnya terbuat dari tulang belulang seorang gadis muda. Victor Lee dari Wild Frontier Consortium berdiri dengan bangga. Izinkan saya memperkenalkan karya ini, Gadis Sedih. Setelah kematiannya, kulitnya dikupas, memperlihatkan kerangka yang ironisnya tampak tertawa. Perbandingan antara kematian dan kegembiraan memberikan dampak visual yang luar biasa, tambahnya dengan seringai. Tapi inilah bagian spesialnya. Ini bukan replika. Ini adalah gadis sungguhan, dan bukan sembarang orang. Dia adalah putri seorang Perdana Menteri. Hari ini, saya mempersembahkan hadiah ini kepada si Emperor. Terima kasih telah memfasilitasi kemitraan kita yang paling menjanjikan. Kapten Lu yang menanggapi dengan sopan. Kelompok Anda baru saja mengamankan pasar Stalik dan Anda sudah mengirimkan putri Perdana Menteri. Kejam dan mengesankan. Anak Chris dari Ugly Duckling Survival Club menghisap rokoknya perlahan. Saya dengar Perdana Menteri tidak mau bekerja sama, tapi ini harus diakui, hukuman yang kreatif. Nona Song Hiwe, putri kedua dari keluarga Song yang kuat dari Daxia, mengangguk kagum. Katakan apapun yang Anda mau, ini adalah selera yang nyata. Untuk menjadi seni sekaliber ini, gadis itu seharusnya merasa terhormat. Xiao Yan, uskup dari sekte rantai hitam di Donghai, terkekeh. Saya ingin tahu, Anda sudah mengincar Daxia. Victor Lee mengangkat bahunya. Itu bisnis. Berkembang atau mati. Dengan persaingan yang memanas, kita harus menyerang lebih awal. Adapun Daxia, saya akan mengandalkan kerjasama Anda. Tiba-tiba, sebuah suara menyela. Tuan-tuan, Luja telah membunuh direktur seni Skybond Group, tetapi ada komplikasi. Dia menjadi sombong dan mencoba memburu target keduanya, tetapi mangsa itu bermutasi dan sekarang memukuli Lu Jia hingga babak belur. Nona Song Hiwe mencibir. Sampah tidak berguna. Jika dia tidak terikat pada sosok terhormat itu, apakah Anda benar-benar berpikir orang lemah seperti dia akan diizinkan berburu dengan bebas di kapal ini? Victor Lee mengangkat alis. Sosok terhormat yang terus-menerus kalian sebutkan ini. Siapa sebenarnya dia? San Huifi menjawab dengan dingin. Demi kelancaran kerjasama, saya sarankan untuk tidak bertanya. Kapten Lu yang menimpali. Mengalahkan Luja tepat setelah bertransformasi, itu bakat yang cukup. Baiklah, jangan biarkan Luja mati dulu. Dia hanya pion. Betapapun tidak tahu apa-apanya dia. Tapi kita berutang rasa hormat pada sosok itu. Juga, kunci dek. Tidak ada entitas emosi lain yang boleh mendekat. Biarkan orang biasa lari jika mereka mau. Adapun yang menyerang Luja, tidak ada latar belakang yang diketahui. Musnahkan mereka. Kembali ke dek. Luja sudah terengah-engah, berdarah, memar, dan hampir tidak sadarkan diri. Dan tepat saat Chong mau bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, Luja berteriak panik. Apa kau gila? Kau benar-benar akan membunuhku di sini di kapal ini. Melihat bahwa Chong Mo tidak mundur, Luja panik. Tunggu, aku salah. Aku minta maaf. Ampuni aku dan aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Tapi langkah Chong Mo tidak goyah, matanya sedingin baja. Luja menjerit, ibumu. Aku tahu siapa yang sebenarnya membunuh ibumu. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu kebenarannya. Dia pikir itu sudah cukup untuk menghentikan Chong Ye Mo. Dia bahkan merasakan sedikit kelegaan. Sampai dalam sekejap mata, cakar Chong Mo merobek lurus ke lengannya. Setelah melampiaskan amarahnya, Chong Mo menggeram, bukan kamu yang membunuh ibuku. Tidak, bukan itu yang kamu pikirkan, teriak Lu Jia. Dulu ketika kamu tinggal di All Street, ada entitas emosional yang tinggal di sana. Dia menyebarkan penyakit emosi secara rahasia, lalu memburu monster emosi yang baru terbangun. Aku terinfeksi olehnya. Begitulah aku menjadi salah satu dari mereka. Tapi dia tidak membunuhku. Dia membantuku stabil dan menjadikanku pelayannya. Dia memaksaku untuk menginfeksi orang lain, mendorong mereka ke dalam transformasi, lalu membunuh mereka. Dia memanen energi emosi mereka untuk tumbuh lebih kuat sendiri. Chong Mo menyipitkan matanya. Lalu siapa dia dan di mana dia sekarang? Luja tiba-tiba tertawa gila. Haha, dia seseorang yang tidak tersentuh sekarang. Jika dia tahu kamu membunuhku, kamu juga mati. Dia adalah. Tapi tepat sebelum nama itu keluar dari bibirnya, Luja membeku. Wajahnya berubah dalam ketakutan murni. Tidak, aku tidak bisa. Jika aku mengatakannya, pria itu, dia tidak akan pernah membiarkanku hidup. Chong Mo sudah muak. Dengan tatapan dingin, dia mengangkat cakarnya, siap untuk menghabisi Lu Xiao untuk selamanya. Tetapi tepat saat serangan itu akan mendarat, sesosok muncul dari udara tipis, seorang kepala pelayan berpakaian rapi. Bibirnya bergerak lembut. Aku perintahkan hatimu untuk berhenti berdetak. Detik berikutnya, jantung Chong Mo langsung berhenti, terkunci di tempat oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya menegang, lalu jatuh seperti batu kegeladak, tak bernyawa. Kepala pelayan itu dengan tenang merapikan sarung tangannya, lalu menoleh ke Luja dan membungkuk sedikit. Permintaan maaf, Tuan. Saya terlambat. Menyadari kepala pelayan itu ada di pihaknya, kepercayaan diri Luja langsung melonjak kembali. Dia menginjak kepala Chong Mo dan mencibir. Ada apa? Hah? Bukankah kau sangat sombong? Ayo, bunuh aku sekarang. Tetapi tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Chong Mo berkedut dalam sekejap. Dia bangkit tegak,
menyebabkan Lu Jia menjerit dan buru-buru bersembunyi di belakang kepala pelayan dengan panik. Kepala pelayan itu mengerutkan kening, terlihat bingung. Mengapa kau masih hidup? Chong Mo sama bingungnya. Apa yang baru saja terjadi padaku? Berkat penjelasan Ye Li, dia akhirnya mengerti. Kepala pelayan itu telah menggunakan kekuatan monster emosi tipe kebanggaan, mengeluarkan perintah langsung ke jantungnya. Berhenti berdetak. Mata Chong Mo melebar. Itu gila. Bukankah itu pada dasarnya tak terkalahkan? Ye Li mengangguk. Monster emosinya 2 tingkatan mayor di atas milikmu. Kau tidak punya cara untuk menolak perintahnya. Jika penyelarasan emosimu bukan rasionalitas, yang secara alami menentang emosi lain, kau pasti sudah mati sekarang. Pria itu adalah lawan yang benar-benar tidak bisa kau kalahkan saat ini. Chong Mo mengerutkan kening. Lalu mengapa aku tidak bisa melihat monster emosinya? Ye Li menjawab, alasan yang sama mengapa kau tidak bisa melihat milikmu sebelumnya. Monsternya jauh di dalam alam pikiran, tempat monster emosi terutama berada. Monstermu sempat berlama-lama di dekat batas antara alam pikiran dan dunia nyata, itulah mengapa Luja bisa melihatnya. Tetapi begitu monster emosi tenggelam sepenuhnya ke alam pikiran, ia menjadi hampir tidak mungkin dideteksi. Saat itu, Luja mencibir dan menoleh ke kepala pelayan. Cih, orang ini punya keberuntungan. Belum mati. Bagus. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Kepala pelayan itu mengangguk sedikit dan bergumam pelan. Aku perintahkan kau, berlutut. Detik berikutnya, tubuh Chong Mo tertekuk. Dia jatuh berlutut tanpa kendali apapun. Dia tidak bisa bergerak, tidak seujung jari pun, bahkan berkedip pun tak bisa melawan. Ye Li menjelaskan dengan pelan. Itulah sifat monster emosi tipe kebanggaan. Semakin tidak berbahaya perintahnya, semakin sulit untuk dilawan. Dan dengan perbedaan level itu, kau tidak pernah punya peluang. Kini, pria yang menyedihkan itu, Luja, melangkah mendekati Chong Mo, menyeringai. Tanpa sepatah kata pun, dia menampar Chong Mo dengan keras di wajah. Kemudian dia membungkuk, mengejek. Apa yang terjadi? Hah? Bukankah kau tangguh? Ingin balas dendam? Ibumu hanyalah sampah rendahan. Kami, tipe emosi, bisa melakukan apapun yang kami mau padanya. Dan karena kau tampak sangat ingin tahu, izinkan aku membalas ledakan kecilmu tadi dengan menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi pada hari ibumu berubah. Aku mengingatnya dengan sempurna. Hari ibumu berubah. Dia luar biasa tenang. Dia tidak berada di bawah pengaruh emosional. Dia membeli bahan makanan, memasak makan malam, ingin meminta maaf karena kehilangan kesabarannya sebelumnya. Semur tomat daging sapi, kan? Favoritmu. Sayang sekali seluruh lantai basah kuyup oleh darah. Bahkan langit-langit pun berlumuran. Rebusannya gosong. Dia menjadi target karena dia, tuan itu, hanya bercanda. Mengapa tidak menjadikan mangsa berikutnya ibu tunggal sebelah? Awalnya, aku keberatan. Ibumu baik. Dulu ketika aku bangkrut, dia sering membawakanku makanan. Tapi melihatnya berantakan, melihatmu jatuh dari kedamaian ke kehancuran, aku mulai menikmatinya. Perasaan mengendalikan hidup seseorang, merobek kegembiraan mereka. Jika aku mengatakan dia berubah, dia berubah. Jika aku mengatakan dia makanan, maka dia menjadi makanan. Kata-kata itu memicu sesuatu dalam Chong Mo. Kemarahan mendidih meluap. Dia berjuang untuk bangkit dan mencabik-cabik Luja. Tetapi kepala pelayan itu bergerak lebih dulu, mengangkat tangannya, dan tubuh Chong Mo membeku di tengah gerakan. Kemudian datang perintah berikutnya. Aku perintahkan kau, berlutut, tundukkan kepala, minta maaf kepada Luja. Dan sekali lagi, Chong Mo ambruk berlutut. Tubuhnya mengkhianatinya, terpaksa membungkuk dan membenturkan dahinya ke tanah. Saat itu, Luja menoleh ke kepala pelayan dan berkata dengan sombong, cukup, sekarang aku ingin dia membuat pilihan sendiri. Aku memberimu kesempatan. Sumpah setia. Jadilah anjingku. Menggonggong 2 kali dan kau hidup. Jika tidak, mati. Tiba-tiba, suara Ye Li bergema di benak Chong Mo. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Dia terdiam sejenak, lalu membalikan pertanyaan itu kembali. Bukankah seharusnya aku menanyakan itu padamu? Kaulah yang menjadikanku monster emosi. Kau tahu terlalu banyak tentang Luja, kapal ini, segalanya. Kau melihat semua ini datang, kan? Menatap lurus ke matanya, suaranya tenang tapi pantang menyerah. Katakan saja padaku apa yang sebenarnya kau inginkan. Apapun itu, aku akan melakukannya. Ye Li tersenyum tipis dan melangkah maju, melingkarkan lengannya di sekelilingnya dari belakang. Kau hanya perlu melakukan satu hal. Terima kekuatanku. Dalam sekejap mata, Lu Jia yang sombong dan mengejek itu terlempar melintasi geladak, terlempar oleh gelombang kekuatan mengerikan yang meletus dari Chong Mo. Formasi kristal berkilauan di atas kepalanya. Sesuatu yang sama sekali baru, sesuatu yang melampaui emosi. Lu Jia dan kepala pelayan itu sama-sama membeku, mengira dia akhirnya kehilangan kendali. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kesadaran Chong Mo sudah turun ke alam kekosongan murni. Kesedihan, kegembiraan, kejutan, kegembiraan. Tak ada yang tersisa. Semua emosi lenyap. Yang tersisa hanyalah perhitungan yang dingin dan sempurna. Kantung emosionalnya terwujud di depannya, padat, fisik, dan utuh. Tetapi kemudian hancur menjadi sejuta keping yang tersebar di kegelapan. Dan dari pecahan-pecahan itu muncul kenangan, saat-saat hangat dan damai bersama ibunya. Kemudian rasa sakit, pemakaman ayahnya,
Peti mati diturunkan ke bumi, kegilaan ibunya, teriakannya, kemarahannya, piring-piringnya yang pecah. Kemudian permintaan maafnya, air matanya saat dia memeluknya, berbisik dia menyesal. Kemudian mayatnya, dingin, tak bernyawa, dan di sampingnya, monster itu, Lu Jia, menyeringai seperti dewa. Tetapi kenangan itu tidak menghancurkannya. Tidak, mereka menempatnya kembali di ruang kehampaan itu. Chong Mo berevolusi, dia menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Menatap bayangannya di kehampaan, Chong Mo hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Versi dirinya ini terasa asing. Namun, benar, suara Ye Li bergema di benaknya, tenang dan penuh pengetahuan. Bagus, kantungmu menahan cukup amarah untuk menjangkar dirimu. Itu satu-satunya alasan kau mampu mempertahankan identitasmu saat menyalurkan kekuatanku. Ingat ini, ketika saatnya tiba, kau harus melepaskan rasionalitasmu. Itu satu-satunya cara untuk menggunakan kekuatan rasional. Jika tidak, ia akan melahapmu. Kau akan menjadi monster yang diperintah oleh logika itu sendiri. Sekarang pergilah dan nikmati balas dendammu. Saat kata-katanya memudar, pertumbuhan kristal di kepala Chong Mo meledak, pecahan cahaya menghujani keluar seperti bintang jatuh. Kemudian datanglah api biru yang melonjak dari tubuhnya dalam gelombang hingga ambruk ke dalam, melipat ke dirinya, berkonsentrasi menjadi aura padat yang membuat udara bergetar. Tetapi melihat energinya tiba-tiba menghilang, Lu Jia tertawa terbahak-bahak. Itu dia. Semua pembangunan itu dan kau hanya mengeluarkan kepulan biru. Sungguh mengecewakan. Tetapi kepala pelayan itu tidak berbagi kesombongan Lu Jia. Ekspresinya menjadi gelap. Dia tahu apa yang baru saja terjadi. Energi Chong Mo tidak menghilang. Tidak, itu telah melampaui. Kekuatan emosionalnya telah mencapai tingkat yang begitu tinggi sehingga mereka tidak bisa lagi merasakannya. Tepat pada saat itu, jauh di dalam ruang VIP, para elit di atas Simpror semua merasakannya. Gelombang tekanan tak terlihat menyapu mereka. Tekanan itu hanya bisa milik entitas emosi kelas dunia. Victor Lee menyipitkan matanya. Hah? Tidak menyangka ada tingkatan dunia lain di atas kapal. Kau pikir mereka ada di sini untuk kita? Nona Song Hiwi berspekulasi. Bisa jadi sekutu dari orang yang mengalahkan Lu Jia. Atau mungkin seseorang yang secara langsung menargetkan pria itu. Tetapi Kapten Lu yang tetap tenang. Tidak perlu khawatir. Tidak peduli siapa mereka. Jika mereka berani tidak menghormati Simpror, bahkan kelas dunia pun tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Kembali digeladak, wajah Lu Jia berkerut tak percaya setelah mendengar kata-kata kepala pelayan. Levelnya di luar persepsi kita? Kau bercanda? Dia, si lemah itu. Kepala pelayan itu berbicara dengan suram. Aku juga tidak ingin mempercayainya, tetapi itu kebenarannya. Kau tidak bisa merasakannya, tetapi aku hampir tidak bisa melihatnya. Itu di atas kita seperti bencana berjalan. Kehadiran semacam itu sama dengan para elit tingkat atas. Itu tekanan kelas dunia. Kepala pelayan itu berteriak, lari sekarang. Sudah terlambat. Dalam sekejap, Chong Mo, dan begitu saja, keduanya tewas. Kepala terlepas bersih seperti sampah. Dia bergumam pelan. Hah? Itu terlalu mudah. Suara Ye Li bergema dengan nada menggoda. Memulai dengan merobek kepala mereka. Agak dramatis, tidakkah menurutmu? Chong Mo menjawab dengan dingin. Kau benar. Aku tidak melakukannya dengan cukup baik. Aku seharusnya meluangkan waktuku. Ye Li tertawa kecil. Bagus. Ekstremitas semacam itu persis seperti yang dibutuhkan untuk menggunakan kekuatanku. Tapi jangan terlalu nyaman dulu. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat dia berbicara, arus emosional biru yang bersinar mulai menjalin di bawah kaki Chong Mo, menyebar keluar seperti lingkaran ritual. Dia mendongak dan ada singgasana. Duduk di atasnya, seekor monster emosi memancarkan dominasi. Bentuknya memancarkan tekanan yang mendistorsi kenyataan. Ini bukan hanya kekuatan. Itu kedaulatan. Chong Mo menatap makhluk besar di depannya, suaranya rendah dan lelah. Apa itu? Ye Li menanggapi dengan dingin. Pernah bertanya-tanya mengapa kapal ini tidak tergores selama seluruh pertarunganmu dengan Lu Jia? Itu karena kapal ini adalah entitas emosi. Apa yang kau lihat sekarang, itu wujud aslinya. Dalam dunia energi emosional, seberapa banyak yang bisa kau rasakan sepenuhnya tergantung pada kekuatanmu. Saat ini, kau hanya melihat ini karena kau menggunakan kekuatanku untuk nyaris menembus tabir. Ini adalah kekuatan nyata di balik si Emperor. Binatang yang duduk di singgasana itu adalah monster emosi pribadi Kapten. Saat itu, Kapten melangkah maju memancarkan arogansi. Jadi, kau bajingan kelas dunia yang menolak untuk mati. Mari kita ubah itu. Kemudian dengan keseragaman yang menakutkan dengan monster emosi, dia mulai melantunkan, melintasi kosmos antara langit dan bumi. Semua pelanggaran akan dihukum. Biarkan semua hal tunduk. Biarkan semua patuh. Setiap tindakan pembangkangan akan dibayar dengan darah. Mata Chong Mo melebar. Dia menggunakan mantera untuk memperkuat kekuatan perintahnya. Begitu mantera berakhir, Kapten memberikan perintahnya. Berdasarkan dekretku, kondensasikan ruang di sekitar penyusup. Seketika, bola besar energi emas membanting tertutup di sekitar Chong Mo dan monster emosinya, menyegel mereka di dalam seperti penjara ilahi. Tetapi itu belum berakhir. Kapten melanjutkan mantera. Dengan pedang emas, biarkan penghakiman dilemparkan. Berdasarkan dekretku,
Di dalam bidang ini, semua energi emosional akan dibelah. Sekawanan pedang energi emas menghujani, menikam ke arah Chong Mo dan monster emosi berbasis rasionalitasnya seperti eksekusi ilahi. Dengan mencibir, Kapten akhirnya berbicara. Menyedihkan. Para elit di ruang VIP mengangguk setuju. Itu cepat. Kelas dunia ini masih hijau. Monster yang aneh. Belum pernah melihat jenis emosi itu sebelumnya. Pasti salah satu penyelarasan yang tidak jelas. Tetapi dengan kekuatannya dibelah dua, bahkan kelas dunia lain tidak bisa pulih dari ini. Hanya masalah waktu sekarang sebelum Kapten memerintahkan penangkapannya. Tetapi tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut mereka, retakan tajam bergema di udara. Penjara emas di sekitar Chong Mo mulai retak. Ruangan menjadi sunyi, mata melebar tak percaya. Bahkan kapten kapal, tabah dan arogan, tampak tersentak, pupil matanya menyempit karena terkejut. Detik berikutnya, monster emosi Chong Mo merobek penjara emas itu seperti kertas. Dengan ayunan tajam tangannya, semburan energi emosional meletus dari wujud rasionalnya, menghantam seperti air terjun. Dalam sekejap, kapal Simpror ditelan seluruhnya oleh ledakan itu. Kapten berdiri membeku, mata terbelalak, benar-benar terpana. Sekarang hanya monster emosi Chong Mo yang melayang di atas ombak, mengendarai kejutan yang hebat. Saat energi mulai memudar, Kapten melihat ke bawah dan rahangnya mengatup, setengah dari konstruksi energi emas kebanggaannya telah lenyap. Dia menatap kekuatan yang memancar dari Chong Mo seperti badai, rasa takut akhirnya merayap ke matanya. Monster apa ini? Dia membebaskan diri di bawah perintah tersegel. Apakah dia datang ke sini untukku atau untuk organisasi yang mendukungku? Pikiran itu nyaris tidak bertahan sesaat sebelum kemarahan menggantikan rasa takut. Tidak peduli mengapa dia datang. Siapapun yang berani menantang otoritas saya mati. Kapten berteriak, penjaga. Dalam sekejap, monster emosi di belakangnya terpecah menjadi bentuk prajurit yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu Chong Mo seperti sekawanan semut. Mereka mengepung wujud rasionalnya dari segala arah. Tetapi tidak peduli berapa banyak yang datang, monster emosi Chong Mo menebas mereka satu persatu. Setiap tebasan adalah pembunuhan instan. Kapten, panik, berteriak lagi, hentikan dia. Tiba-tiba, tubuh Chong Mo membeku di udara. Sama seperti perintah kepala pelayan sebelumnya, dia benar-benar lumpuh. Sebelum dia bisa membebaskan diri, lusinan tombak menusuk tubuhnya dengan kekuatan brutal. Tetapi serangan semacam itu nyaris tidak menggoresnya. Dengan raungan marah, Chong Mo melepaskan serangan yang menghancurkan. Pasukan prajurit itu meledak seperti pecahan kaca, dilenyapkan oleh satu pukulan. Sementara itu, monster emosi Chong Mo telah membantai raksasa emas itu, melangkah maju dengan pedang perunggu berlumuran darah, mendekati Kapten. Kapten panik, buru-buru melantunkan perintah, hentikan. Tetapi sudah terlambat. Pedang besar itu menyerangnya dengan keras, membuatnya jatuh dari langit dengan aib total. Begitu dia menyentuh tanah, Chong Mo menyerbu masuk seperti kilat. Namun, Kapten, seorang petarung kelas dunia, pulih dalam sekejap, mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan tatapan dingin, dia memanggil binatang emosinya sekali lagi dan meluncurkannya tepat ke Chong Mo. Tidak gentar, monster emosi rasional Chong Mo mencegatnya secara langsung. Strateginya jelas. Suruh monsternya mengulur monster Kapten sementara dia fokus menjatuhkan Kapten itu sendiri. 2,5 menit kemudian, monster mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Tetapi Chong Mo jelas berada di pihak yang kalah. Pada saat yang sama, Chong Mo sendiri kehabisan tenaga, napasnya mulai tersengal-sengal. Kapten yang berpengalaman langsung menyadari kelemahan Chong Mo. Seringai jahat melengkung di bibirnya. Dia kehabisan tenaga. Ini kemenanganku. Tidak banyak tempat untuk lari di laut lepas. Jika aku bisa menangkapnya hidup-hidup dan mengungkap kebenaran tentang monster emosinya, itu akan menjadi kemenangan besar bagi seluruh organisasi. Saat itu, suara Yeli berdering di samping Chong Mo. Berita buruk. Kekuatanku hampir terkuras. Apa? Chong Mo panik. Apa yang kita lakukan sekarang? Apalagi, kita lari. Sebelum dia sempat memprotes, rantai yang terhubung ke monster emosi rasionalnya menariknya kembali. Dia berbalik dan melesat. Pada titik ini, hanya ada satu pilihan tersisa. Melompat ke laut. Kapten berteriak tak percaya. Apakah orang ini gila? Dia menuju ke sana. Saat Chong Mo menyelam lebih dalam ke lautan, wajah sebenarnya dari dunia mulai muncul ke permukaan. Laut dalam yang konon tercemar minyak sama sekali bukan polusi. Itu adalah lapisan dari monster laut kolosal. Saat Chong Mo menoleh ke arah kota, jantungnya mencengkeram. Apa yang dulunya adalah kota yang familiar telah menjadi sarang monster. Umat manusia telah hidup berdampingan dengan monster selama ini tanpa menyadarinya. Baru sekarang Chong Mo benar-benar mengerti. Dia dulu berpikir orang lain hanya sakit. Tetapi dia salah. Bukan hanya orang-orangnya. Lautan, daratan, langit, bahkan kota-kota, semuanya berpenyakit. Kapten menyadari sesuatu yang aneh. Apa-apaan? Matanya, mereka berdarah. Tunggu, aku mengerti sekarang, gumamnya. Kebenarannya terlalu banyak untuk dia tangani. Kekuatan itu dipinjam. Pangkatnya sendiri tidak cukup tinggi untuk menanganinya. Nak, kau mati. Saat itu, Yeli memeluk Chong Mo dan berbisik, tutup matamu. Kau mungkin melihat sekilas kebenaran melalui otoritas saya, tetapi dirimu yang sekarang tidak dapat menanggungnya. Jadi sekarang, biarkan aku mengambil alih tubuhmu. Saat suaranya jatuh, tubuh mereka mulai menyatu. Dan sekali lagi,
Chong Mo berubah menjadi binatang emosional yang menjulang tinggi. Kapten berdiri membeku, tertegun oleh apa yang dilihatnya. Chong Mo sekarang mengendalikan makhluk besar yang menyerbu lurus ke arahnya. Lautan hitam. Dia bisa mengendalikan lautan hitam. Itu tidak mungkin. Kapten tergagap tak percaya. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, boom. Bentuk mengerikan yang lahir dari lautan hitam menabrak, menghantam makhluk emosional Kapten dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap mata, Chong Mo telah terdampar dengan aman di pantai. Apakah kau baik-baik saja? Ye Li bertanya dengan lembut. Ya, jawabnya, mengangguk. Tepat pada saat itu, fenomena aneh terjadi. Sepasang kacamata muncul dari udara tipis dan mendarat di wajahnya. Chong Mo tercengang. Apa-apaan? Mengapa ini tiba-tiba muncul? Ye Li menjelaskan dengan tenang. Itu alam bawah sadarmu yang bekerja. Kacamata itu melambangkan rasionalitasmu. Begitu emosimu tenang, bagian rasional dirimu itu mengambil kendali lagi. Saat itulah kacamata itu kembali. Mengambil napas dalam-dalam, Chong Mo bertanya, Donghai, kota Donghai, dan benda di langit itu. Apa yang terjadi pada dunia ini? Dunia sudah berubah di luar batas pengenalan, kata Ye Li dengan tatapan muram. Kau hanya terlalu berlevel rendah untuk menyadarinya. Berita mengklaim Donghai tercemar oleh minyak. Kenyataannya, kontaminasi berasal dari entitas emosional. Bertahun-tahun yang lalu, pertempuran dahsyat pecah. Entitas depresi tingkat dunia mengamuk. Tubuhnya berubah menjadi cairan hitam tebal, menelan armada kapal induk dan kapal perang. Wajah yang kau lihat itu adalah wujud aslinya. Adapun kota Donghai, akhir-akhir ini, seluruh wilayah dikuasai oleh monster emosi. Itu tidak biasa. Kapal tempatmu berada dan bahkan makhluk emosionalmu sendiri, itu semua sama. Adapun benda di langit itu, jika aku benar, itu. Tapi anehnya, Chong Mo tidak menangkap sisanya. Apa? Apa yang kau katakan? Ye Li tampak bingung. Kau tidak bisa mendengarnya. Itu membuktikannya. Apapun benda itu, jiwamu yang sekarang tidak dibangun untuk memahaminya. Jika kau mencoba memaksanya, pikiranmu akan hancur. Chong Mo bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, ini kebenaran di balik penyakit emosional. Penyakit yang disebut itu hanyalah puncak gunung es. Suara Ye Li menjadi lembut. Aku menyelamatkanmu. Ya, tetapi aku juga menunjukkanmu kebenaran dunia ini. Bagi semut kecil sepertimu, mati dalam ketidaktahuan mungkin lebih baik karena mulai sekarang, kedamaian bukan lagi pilihan. Pertempuran dan kekacauan akan mengikutimu kemana-mana. Dia ragu-ragu, lalu bertanya pelan. Akulah yang menarikmu ke dalam badai ini. Apakah kau membenciku karenanya? Chong Mo tersenyum tipis. Tidak, sebenarnya, aku bersyukur. Aku tahu kau punya agendamu sendiri, tetapi aku belum pernah merasa sehidup ini sebelumnya. Rasanya seperti aku terlahir kembali. Jadi, katakan padaku, siapa kau sebenarnya dan apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Aku hanyalah jiwa yang mengembara, katanya lembut. Selama bertahun-tahun aku melayang melalui kota ini. Tidak ada yang bisa melihatku. Tidak ada yang pernah berbicara denganku. Saat rasionalitasku memudar, demikian juga kekuatanku dan ingatanku. Aku bahkan tidak bisa mengingat siapa aku sebenarnya. Hanya namaku yang tersisa. Aku seperti api yang sekarat tanpa bahan bakar, ditakdirkan untuk lenyap, sampai aku bertemu denganmu. Hari itu, kau menabrakku di jalan dan berkata, permisi, saya akan terlambat. Kau satu-satunya yang pernah berbicara denganku. Satu-satunya yang bisa menyentuhku. Satu-satunya yang mampu membawa esensi rasionalku. Jika aku adalah api yang sekarat, maka kau adalah tungku yang membuatku tetap menyala. Denganmu, aku bisa mempertahankan diriku. Aku bisa eksistensi. Itu sebabnya aku mendekatimu. Mengapa aku berpura-pura menjadi rekan kerjamu? Mengapa aku membantumu menyelidiki kematian ibumu? Mengapa aku berjuang dengan segala yang kumiliki untuk melindungimu di Simpror? Aku akan membantumu mendapatkan semua yang kau inginkan. Kekayaan, kekuasaan, status, apapun yang kau inginkan. Aku akan mewujudkannya. Tetapi sebagai imbalannya, kau harus menjadi lebih kuat. Cukup kuat untuk menghadapi kebenaran di langit. Cukup kuat untuk mengungkap apa yang ada di baliknya. Karena bagian terpenting dariku ada di atas sana. Mari kita mulai lagi. Namaku Ye Li dan hari ini juga menandai kelahiranku kembali. Chong Mo, ini adalah kelahiran kembali kita. Adegan bergeser. Dua sosok berdiri di kayak yang ramping menatap sisa-sisa si emperor yang hanyut di lautan yang jauh. Wanita itu bertanya, apakah kau sudah tahu siapa pria itu? Pria itu mengangguk. Secara mengejutkan mudah. Nama, Chong Mo, 18 tahun. Bekerja di Departemen Seni di Tinggi Group di kota Donghai. Ibunya meninggal ketika dia berusia 10 tahun, kemungkinan dibunuh oleh Lu Jia. Menurut catatan medis tahunan perusahaannya, dia hanya orang biasa bulan Maret ini. Wanita itu, yang ternyata adalah nona kedua dari keluarga Song, menyipitkan matanya. Tidak mungkin. Jika dia melawan si emperor, dia setidaknya kelas dunia. Tidak ada yang menjadi skuad itu hanya dalam beberapa bulan. Kekuatannya mungkin dipinjam. Selama pertarungan dengan kapten, matanya mulai berdarah. Mungkin setelah melihat sekilas benda di langit itu. Jika kekuatan itu benar-benar miliknya, dia tidak akan bereaksi seperti itu. Menarik untuk meminjam kekuatan yang bahkan bisa mengendalikan lautan hitam.
Siapa yang mendukungnya? Bukankah Kapten meminta kita untuk menyelidiki orang ini juga? Kalau begitu, mari kita tunda laporannya. Saatnya pulang, aku belum kelas dunia, dan begadang itu buruk untuk kulitku. Nona Song, bagaimana dengan bocah itu? Jangan khawatir. Dengan jangkauan keluarga Song di seluruh federasi, dia tidak akan pergi jauh. Dan siapapun yang meminjamkan kekuatan itu padanya juga tidak akan lolos. Kekuatan ini akan menjadi milik kita untuk tuan kita. Keesokan paginya, Ye Li bertanya dengan tenang. Jadi, apa rencanamu sekarang? Ekspresi Chong Mo berubah dingin. Lu Jia mungkin sudah mati, tetapi pria yang dia sebutkan, yang memerintahkan kematian ibuku, masih di luar sana. Aku harus menemukannya. Ye Li tidak memperhalus jawabannya. Pria itu berbahaya. Kekuatan tersembunyi jauh di dalam bayang-bayang. Kau belum siap menghadapi orang seperti itu. Belum. Yang paling kita butuhkan saat ini adalah tempat berlindung. Jika aku benar, kekuatan di balik Simperor sudah memburu kita. Dan aku telah menghabiskan hampir semua kekuatanku. Jika kelas dunia lain muncul, kita tamat. Dan bukan hanya dendam yang kau buat. Kekuatan emosionalmu, apa yang kau tunjukkan di sana, itu langka, cukup berbahaya untuk membuat seluruh faksi gila. Tepat pada saat itu, Chong Mo yang tiba-tiba berteriak, mengejutkan Ye Li, ada apa? Sial, aku seharusnya pergi bekerja hari ini. Aku benar-benar lupa. Dia menampar dahinya, dan seluruh tim proyekku mati. Kurasa tidak ada proyek yang tersisa. Tetap saja, alangkah baiknya untuk tetap digaji tanpa bekerja, tetapi sekarang aku melewatkan shiftku. Aku pada dasarnya awal, absen tanpa izin. Mungkin dipecat. Hilanglah gajiku. Bagaimana aku bisa bertahan hidup sekarang? Ye Li terdiam oleh kepanikan Chong Mo yang tiba-tiba karena dipecat. Baru sekarang dia benar-benar merasakannya. Kehidupan lamanya telah lenyap. Tidak ada jalan kembali. Ayo, kata Ye Li, kita hampir sampai. Tempat yang kusebutkan, ada di depan. Segera, keduanya tiba di tempat yang disebut tempat perlindungan mereka. Tetapi saat Chong Mo melangkah masuk dan melihat orang-orang yang ngiler, bermata kosong berkeliaran, ini idemu tentang tempat yang aman? Tanyanya tercengang. Tepat sekali, Ye Li menjawab dengan tenang. Mereka telah tiba di rumah sakit jiwa kedua kota Donghai. Jangan remehkan tempat ini, jelasnya. Mungkin terpencil, tetapi ini adalah fasilitas resmi pemerintah khusus untuk mengobati gangguan emosional. Dan ingat, Donghai berada di bawah yurisdiksi Dasya. Pemerintah Dasya adalah kekuatan terkuat di sini. Orang-orang sepertimu yang dapat mengendalikan monster emosional mungkin direkrut oleh pemerintah itu sendiri. Selain itu, ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Sayang sekali kau belum bisa melihatnya. Chong Mo mengangkat alis. Sesuatu yang istimewa. Ingat monster emosional raksasa yang kau lihat saat kau meminjam kekuatanku? Salah satunya ditempatkan di sini. Itu menjaga tempat ini. Setelah itu, Chong Mo pergi ke meja depan, membayar biaya, dan diambil darahnya. Perawat menyerahkan papan klip kepadanya, dan berkata, mohon tunggu sebentar. Hasil Anda akan keluar sebentar lagi. Saat Chong Mo menunggu di lobi rumah sakit, matanya mengamati sekeliling. Tidak heran tempat ini berspesialisasi dalam mengobati gangguan emosional. Tak satupun perawat memiliki kantung emosi di kepala mereka. Bahkan sebagian besar pasien pun tidak. Itu jarang. Kemudian tatapannya beralih ke pria yang duduk di sebelahnya. Kecuali pria ini, tetapi kantung di kepalanya terlihat berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Merasakan kebingungannya, Ye Li membungkuk dan berkata dengan tenang, kau telah melalui transformasi nyata. Semakin kau memahami dirimu sendiri, semakin kuat kau dan semakin banyak bentuk emosional yang akan dapat kau rasakan. Kau dulu hanya melihat kantung kemarahan. Sekarang kau mulai merasakan jenis lain juga. Dia menunjuk ke pria di samping mereka. Yang itu berada di bawah virus kegembiraan. Itu menyebabkan yang terinfeksi tersenyum tanpa terkendali. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka hanya merasa bahagia. Chong Mo mengangguk perlahan, menyatukan kepingan-kepingan itu. Segalanya akhirnya mulai masuk akal. Tepat pada saat itu, suara seorang gadis datang dari belakang Chong Mo. Heh, kau di sini untuk cukup juga. Chong Mo mengangguk. Ya, kenapa? Gadis itu melambaikan tangannya. Tidak ada alasan. Kau hanya terlihat cukup normal. Chong Mo tertawa kecil. Bukankah kau sendiri cukup normal? Dia memutar matanya. Tentu saja aku normal. Orang tuaku yang memaksaku datang. Dengan semua wabah penyakit emosional akhir-akhir ini, mereka panik dan menyuruhku datang untuk cukup. Mereka bahkan mengancam akan membuang seluruh koleksiku jika aku tidak datang. Kau tahu, aku mencari rumah sakit jiwa kedua kota Donghai ini secara online. Semua orang menyebutnya rumah sakit nomor 2. Ini khusus untuk pasien mental yang benar-benar serius. Kudengar itu dibagi menjadi area A dan area B, yang di area A sudah benar-benar tidak stabil. Di area B, jauh lebih menakutkan, benar-benar maniak di sana. Orang-orang yang sangat berbahaya sehingga mereka harus dirantai. Chong Mo tampak bingung. Apa perbedaan antara area A dan area B? Ye Li menjelaskan. Jika aku benar, area A adalah untuk mereka yang terinfeksi tetapi belum sepenuhnya berubah. Area B adalah untuk mereka yang telah berubah, entitas emosional yang sebenarnya. Chong Mo bertanya kepada gadis itu, lalu mengapa kau datang ke sini? Dia menjawab dengan percaya diri,
karena jika rumah sakit kedua menolakku, orang tuaku akan berhenti mengomel. Rumah sakit pertama mungkin masih menerimaku, tetapi yang kedua, mereka berurusan dengan calon pembunuh. Tidak mungkin mereka akan menerima seseorang yang senormal diriku. Tak lama kemudian hasil tes keluar. Seorang perawat berteriak sambil memeriksa nama-nama. Jin Quan, Li Goden, hasil Anda sudah siap. Anda disarankan untuk pindah ke rumah sakit jiwa pertama kota Donghai. Wong Bin, resep Anda sudah siap. Jangan lupa minum obat tepat waktu. Gadis itu terus mengobrol dengan Chong Mo. Lihat, bahkan pasien lain yang terlihat baik-baik saja, rumah sakit ini tidak akan menerima mereka. Kita terlalu normal. Mereka mungkin hanya akan mengirim kita pulang. Tepat pada saat itu, perawat memanggil, Chong Mo, Jiang Jiaqi, ikut aku untuk menyelesaikan dokumen penerimaan Anda. Mendengar nama mereka, baik Chong Mo maupun gadis itu membeku. Jiang Ji berteriak, tunggu, apa? Mengapa kami diterima? Dalam perjalanan ke meja depan, perawat muda yang tersenyum dan berkata, sudah lama sejak kami memiliki pasien yang secara sukarela datang ke rumah sakit kedua. Kalian berdua cerdas. Memilih tempat ini adalah keputusan yang brilian. Lingkungan di sini bahkan lebih baik daripada hotel bintang 5. Sangat nyaman. Semua makanan disiapkan oleh koki gourmet. Kalian mungkin tidak ingin pergi setelah kalian menetap. Jadi, jangan khawatir. Santai saja dan nikmati pemulihanmu. Jiang Ji masih tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin. Ini adalah rumah sakit jiwa kedua. Aku benar-benar diterima. Apakah aku benar-benar seaneh itu? Perawat itu mencoba menghiburnya. Jujur, akhir-akhir ini, siapa yang tidak memiliki sedikit ketegangan mental? Intervensi awal hanya mencegah keadaan menjadi lebih buruk. Chong Mo berbisik kepada Ye Li. Apakah Jiang Jiaqi adalah inang bagi entitas emosi juga? Aku tidak melihat makhluk emosinya. Mungkinkah itu bersembunyi di dalam alam mentalnya? Benar, kemampuanmu saat ini tidak cukup kuat untuk merasakan makhluk yang berada jauh di dalam alam hati. Lalu, bagaimana rumah sakit mendeteksi bahwa kami adalah inang emosi hanya dari tes darah? Jika aku ingat dengan benar, itu karena entitas emosional membuat darahmu tidak dapat diukur oleh instrumen normal. Secara teknis, darahmu menjadi tidak terbaca. Adapun bagaimana tepatnya itu bekerja, aku belum pernah melihat mesin mereka beraksi, jadi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Saat kelompok itu bergerak lebih dalam ke fasilitas, penjaga bersenjata mulai muncul di tingkat atas. Suasana tumbuh tegang. Tiba-tiba, Jiang Ji membeku dan berteriak, tunggu sebentar. Ini area B, kan? Bukankah ini tempat mereka mengunci semua pembunuh psikotik? Dia mencengkeram lengan perawat dengan panik, suaranya bergetar. Aku bersumpah, aku tidak pernah punya pikiran untuk membunuh siapapun. Mengapa mereka menempatkanku di area B? Perawat itu tertawa kecil dan meyakinkannya. Tenang, video horor online itu melebih-lebihkan segalanya. Jika itu membuatnya terdengar menakutkan, bagaimana itu akan menjadi viral? Ikuti saja rencana perawatannya. Semuanya akan baik-baik saja. Benarkah? Jiang Jiaqi bertanya dengan gugup. Perawat itu tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Saat matanya mengamati ruangan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tunggu sebentar, kalian semua. Mengapa kalian semua membawa senjata? Saat itu, para penjaga di lantai atas diam-diam mengambil posisi, membidik senapan sniper ke arah mereka. Jantung Chong Mo menegang. Apakah mereka semua melihatnya juga? Apakah itu parasit emosional Jiang Jiaqi? Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Ye Li apa yang terjadi pada pasien yang tidak diterima oleh sistem resmi. Ye Li memberikan senyum tipis. Mereka biasanya dikurung. Jika mereka menunjukkan tanda-tanda berbahaya, mereka mungkin ditangani di tempat. Jadi, apapun yang kau lakukan, jangan membuat gerakan tiba-tiba. Sementara itu, di Biro Manajemen Emosional Kota Donghai, Direktur Chu Weiming sedang menelepon untuk melapor. Nona Song, aku menemukan orang yang kau tanyakan. Dia telah dimasukkan ke rumah sakit jiwa kedua sebagai pasien. Karena dia berada di rumah sakit kedua, dia sekarang di bawah yurisdiksi Anda. Jangan khawatir, Nona Song. Aku pribadi akan memastikan kita membawanya keluar. Senyum licik merayap dalam suaranya. Bagus sekali, Chong Mo. Tidak buruk juga penampilannya. Sebelum kita mengekstrak kekuatanmu itu, kita akan punya banyak waktu untuk bersenang-senang. Aku tak sabar untuk melihat wajah halusmu itu berkerut dalam penderitaan dan keputusasaan. Jiang Ji didiagnosis dengan penyakit aneh. Dia bisa melihat pria tampan mandi dari jarak bermil-mil. Jika dia terlalu lama tidak melihatnya, bola mata akan mulai tumbuh dari kepalanya. Perawat Shaolin menjadi cemas. Suster Hao, dia kehilangan kendali. Kita harus memberinya obat sekarang. Kepala perawat, Zhao, menahannya. Tahan, mari kita lihat apakah dia bisa menekannya dengan kekuatan kemauan. Jiang Ji berteriak. Aku tidak bisa mengendalikannya. Apakah salah jika benar-benar ingin melihat pria-pria seksi? Wajah Zhou mengeras. Tak ada pilihan. Berikan suntikan. Dalam kepanikan, Shaolin meraba-raba dan menjatuhkan jarum suntik ke lantai dengan bunyi klak yang keras. Apa yang kau lakukan? Kau menjatuhkannya di saat yang paling buruk. Tepat saat itu, sebuah tangan terulur ke arah Jiang Ji. Tenang, jika kau kehilangan kendali dan menjadi monster, kau tidak akan pernah bisa melihat apapun lagi. Itu adalah dokter yang baru saja tiba. Kepala perawat dengan cepat memperingatkan. Dokter Low, terlalu ceroboh.
Jangan memprovokasinya lebih jauh. Tepat saat itu, kista emosional di kepala Jiang Ji mulai bergetar. Dan beberapa saat kemudian, mereka menghilang sepenuhnya. Dr. Low memujinya. Kerja bagus, Jetchi. Aku tahu kau bisa melakukannya. Baiklah, ini diagnosis awal. Nama pasien Jiang Jeti menunjukkan fiksasi obsesif pada pria tampan. Gejala pertama terjadi sebulan yang lalu setelah bertemu orang asing yang tampan. Setelah kembali ke rumah, dia mulai melihatnya mandi. Kemampuan berbasis emosi diduga semacam kewaskitaan. Sementara diklasifikasikan sebagai entitas emosional tak dikenal tipe 7 tingkat ancaman rendah. Mendengar ini, Chong Mo bergumam, jadi orang tuamu mengirimmu ke sini karena kau bisa melihat pria seksi mandi. Jiang Ji menggaruk kepalanya dan tersenyum malu-malu. Agak memalukan. Dr. Lu kemudian menoleh ke Chong Mo. Nama pasien Chong Mo secara emosional stabil mengaku melihat dan memanipulasi hal-hal yang tak terlihat oleh orang lain. Awalnya dicurigai skizofrenia, namun pasien bersikeras dia hanya suka berbicara pada dirinya sendiri. Kemampuan emosional yang diamati termasuk kristalisasi melalui tangan dan emisi api biru. Sementara diklasifikasikan sebagai entitas emosional tak dikenal tipe 7 tingkat ancaman sedang. Dr. Low tersenyum. Tak perlu khawatir. Kau stabil secara emosional dan itu pertanda baik. Setelah kami memahami sepenuhnya kemampuanmu, kau akan dipulangkan. Tapi sampai saat itu, rantai penekan tetap terpasang. Terima kasih atas kerjasamamu. Dr. Low berjalan ke pasien berikutnya. Dan sekarang kau selalu yang paling merepotkan. Nama pasien Chunu. Tidak ada perilaku abnormal, tidak ada respons mencolok. Selain hasil tes darah yang tidak teratur, segala sesuatu tentang dia tampak benar-benar normal. Yah, hampir. Maksudku, orang normal tidak sekosong ini. Sementara diklasifikasikan sebagai entitas emosional tak dikenal tipe 6 tingkat ancaman rendah. Masih membuatku pusing. Chong Mo melirik anak laki-laki bernama Chunju, diam-diam bertanya-tanya, apakah dia entitas emosional dengan gangguan kognitif? Atau tunggu, apakah kebodohan sekarang termasuk emosi? Saat itu, Jiang Jeti tiba-tiba berteriak kegirangan. Ya, aku tidak sakit jiwa. Aku seorang psikis berkekuatan super dan kekuatanku adalah secara harfiah melihat pria seksi mandi. Apakah ini surga? Dr. Low dengan cepat mengingatkannya, jangan terlalu sombong, Jetchi. Secara teknis, semua entitas emosional dianggap sakit jiwa. Satu-satunya perbedaan adalah apakah mereka bisa mengendalikannya atau tidak. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Manajemen Rahasia Entitas Emosional, pemerintah Dasha telah mendirikan Biro Administrasi Entitas Emosional. Rumah sakit kami adalah salah satu cabang bawahannya yang bertanggung jawab untuk perawatan dan penahanan untuk memastikan Anda tidak membahayakan masyarakat. Mendengar ini, Chong Mo mengajukan pertanyaan. Tunggu, entitas emosional berada di bawah manajemen nasional? Dr. Low menjawab dengan tegas. Tentu saja, Anda tunduk pada regulasi. Jika Anda dibebaskan dan melakukan kejahatan yang melanggar hukum Dasha, Biro Entitas Emosional Donghai akan datang menjemput Anda. Dan percayalah, mereka tidak selembut kami. Jika Anda bahkan selamat, anggap diri Anda beruntung. Aku tidak akan bisa melindungi Anda saat itu. Mengerti? Baiklah, kalau begitu. Jika Anda penasaran dengan Undang-Undang Manajemen Entitas Emosional, mintalah salinannya kepada perawat. Tepat saat itu, seorang perawat berteriak cemas. Dr. Low, ada yang tidak beres. Tolong cepat datang. Apa yang terjadi? Jangan panik. Aku sedang dalam perjalanan. Begitu staf medis pergi, Chong Mo mengambil Undang-Undang Manajemen Entitas Emosional dan mulai membacanya. Pasal 7. Undang-Undang Manajemen Rahasia Entitas Emosional. Biro Entitas Emosional memiliki wewenang penuh atas semua entitas emosional. Ia mengawasi fasilitas perawatan khusus, penegakan bersenjata, dan cabang yudisial. Semua entitas emosional harus mematuhi hukum nasional. Pelanggar akan ditangkap, diadili, dan dihukum sesuai. Setelah membacanya, Chong Mo mengerutkan kening, bingung. Jika entitas emosional benar-benar tidak bisa melanggar hukum Dasha, lalu bagaimana Lu Jia bebas selama ini? Yeli berkata, tentu saja, semuanya terlihat adil dan benar di permukaan. Tapi di balik layar, pasti ada segala macam kesepakatan teduh. Fakta bahwa Lu Jia lolos dari segalanya jelas menunjuk pada keterlibatan petinggi di Biro Entitas Emosional. Seberapa dalam, tidak ada yang tahu. Chong Mo menindaklanjuti, lalu bagaimana kau tahu Lu Jia yang membunuh ibuku? Yeli menjawab, aku mengakses arsip polisi. Polisi sebenarnya mencurigai Lu Jia sejak awal, tapi kemudian kasusnya dipindahkan ke Departemen Rahasia dan penyelidikan dihentikan sama sekali. Departemen itu, Biro Entitas Emosional, tentu saja. Saat itulah Chong Mo tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu sebentar. Dukungan Lu Jia berasal dari puncak biro. Dan rumah sakit tempat kita berada ini, itu di bawah biro yang sama. Bukankah kita pada dasarnya terkutuk? Yeli terdiam, lalu berkata, oh ya, kau benar. Kemudian dia tersenyum tipis. Yah, aku tidak benar-benar mengingat semua detailnya. Sebelum bergabung denganmu, ingatanku telah memudar. Aku hanya tahu itu berisiko, tapi sepadan dengan risikonya. Itu sebabnya aku membawamu ke sini. Bagaimanapun, kita sudah di sini. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah menyerap kekuatan rantai ini. Untuk hal lainnya, mari kita percayai diriku sebelum amnesia. Sementara itu, Dr. Low dipanggil ke kantor untuk bertemu dengan Direktur Biro Entitas Emosional. Direktur itu dengan santai menyeruput secangkir kopi. Kemudian, tiba-tiba, dia membanting cangkir itu ke lantai.
menghancurkannya. Kemarahannya terlihat jelas. Dr. Low tersentak dan bertanya dengan gugup, "Direktur, ada apa?" Direktur itu melemparkan setumpuk dokumen tebal ke atas meja. "Ada apa? Kau benar-benar menanyakan itu? Lihat baik-baik apa yang telah kau dan orang-orangmu lakukan." Di luar kantor, dua perawat menguping di balik pintu. Perawat Johua bergumam, "Serius, apakah dia harus mengamuk setiap kali datang?" Perawat Shaoling bertanya pelan, "Mengapa direktur rumah sakit tidak turun tangan?" Perawat Zhou menjawab, "Direktur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pria itu pangkatnya di atasnya. Dana kita tergantung pada biro." Akhirnya, direktur berhenti bertemu dengannya sama sekali. Sekarang, Dr. Low yang harus berurusan dengannya. Sejujurnya, direktur menunjukkan sedikit rasa hormat kepada kepala rumah sakit, tapi dia benar-benar jahat kepada Dr. Low. Dia gemetar seperti daun setiap kali melihatnya. Tepat saat itu, direktur tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas, "Tadi malam, pria itu melakukan pembunuhan di atas kapal pesiar Simpror. Dan pagi ini, dia berhasil melarikan diri ke rumah sakitmu, dan kau benar-benar menerimanya. Apakah kau tahu siapa di balik Simpror? Tidakkah kau tahu pria ini adalah seorang pembunuh? Tidakkah kau sadar ini sudah meningkat menjadi insiden internasional?" Dia melontarkan 3 pertanyaan marah berturut-turut sebelum menghela napas tajam. Menatap Dr. Low, dia mengancam, "Serahkan dia segera atau jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya." Namun yang mengejutkan, Dr. Low tiba-tiba berhenti gemetar, sikapnya luar biasa tenang. Direktur itu mencibir dalam hati. Dapat dia, mungkin ketakutan setengah mati kali ini. Bahkan tidak bisa gemetar lagi. Tepat saat itu, setetes darah memercik ke bahunya. Dia mengulurkan tangan untuk menyekanya, tetapi tidak menemukan apa-apa di sana. Berpikir itu hanya imajinasinya. Dia mulai santai sampai lebih banyak darah tiba-tiba membasahinya dari atas. Dan sekali lagi, itu menghilang ke udara tipis. Masih bingung, dia mencoba memahami semuanya. Tapi saat berikutnya, darah muncul kembali. Kali ini dalam aliran deras, membanjiri seluruh lantai di bawahnya. Saat itu, wajah Direktur Xiao pucat pasi ketakutan. Ini seharusnya kantor biasa, tapi dia merasa seolah-olah tenggelam dalam lautan mayat dan darah. Kekuatan emosional macam apa ini? Dr. Low Chinga, dia ingat hanya melihatnya selama beberapa pertemuan kerja. Pendiam, sopan, selalu tersenyum. Dia terlihat sangat lembut, sangat berbudaya, seseorang yang mudah dihadapi. Itulah mengapa dia datang mencarinya. Tapi apakah ini benar-benar orang yang sama? Saat dia berjuang untuk memutuskan langkah selanjutnya, ketukan tongkat bergema di ruangan itu. Direktur Rumah Sakit Jiwa kedua, Yimio, telah tiba. Direktur Xiao, sungguh kejutan. "Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang?" Saat dia muncul, visi mengerikan itu menghilang tanpa jejak. Xiao menatap tak percaya. Lautan darah telah hilang. Yo dengan tenang berbicara. "Anda datang untuk Chongmo, bukan? Tim saya menyelesaikan pemeriksaan latar belakang. Pria yang dia bunuh, Lu Jia, menanggalkan kewarganegaraan dasyanya bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak lagi dilindungi oleh hukum kami, dan karena insiden itu terjadi di perairan internasional di atas Simpror, Chongmo tidak melukai warga negara manapun atau merusak aset nasional. Oleh karena itu, dia belum melanggar undang-undang manajemen rahasia entitas emosional." Direktur Xiao tergagap. "Ya, tapi ada banyak tekanan dari pihak Simpror. Anda tahu siapa di belakang mereka?" "Petinggi menuntut saya memberi mereka jawaban hari ini." Dekan mengetuk tongkatnya dengan keras di lantai. Ekspresinya menjadi dingin. "Anda berbicara tentang keluarga Song, bukan?" Pengecut tak bertulang. Sejak kapan kapal yang didukung asing mendikte urusan internal kita? Dia berbalik tajam ke Xiao. "Dan Anda, bukankah Lu Jia tersangka utama saat itu? Bagaimana dia bisa menanggalkan kewarganegaraannya dengan begitu mudah dan masih mondar-mandir di Donghai selama bertahun-tahun? Apakah Anda buta? Apakah saya perlu melaporkan itu kepada atasan Anda juga?" Beberapa saat kemudian, Direktur Xiao pergi. Ekornya terselip di antara kedua kaki, menyaksikan mobilnya menghilang. Dekan mendengus, mencoba memaksakan pengaruh padaku. "Bermimpi saja." Dr. Low berpegangan pada lengan Dekan sambil tersenyum. "Dekan, Anda luar biasa barusan." Kuak, tongkat Dekan mendarat tepat di kepalanya. "Kendalikan emosimu. Apakah kau ingin kehilangan kendali lagi?" Dr. Low cemberut. "Aku sudah menahannya selama bertahun-tahun. Bolehkah aku sedikit bernapas? Selain itu, aku merasa lebih stabil akhir-akhir ini." Dekan memarahi. "Kau berada pada tahap paling berbahaya saat ini. Satu saat kecerobohan dan kau akan patah. Jangan lengah." "Ya, Bu." Dr. Low menjawab dengan patuh. Sesaat kemudian, Dr. Low berseru kaget. Jadi pertempuran kelas dunia di Simpror benar-benar terjadi. Bahkan perairan Donghai yang tercemar diaduk karenanya. Mungkinkah makhluk kelas dunia itu adalah Chongmo? Mungkin targetnya adalah kapal itu selama ini. Dekan menjawab dengan tenang. "Aku tidak tahu detail pastinya, tapi Chongmo bukan kelas dunia. Menurut catatan, dia tinggal di Donghai sejak kecil dengan pemeriksaan kesehatan tahunan. Yang terbaru menunjukkan dia masih manusia biasa, jadi itu bukan dia. Yang berarti, lanjutnya, pasti ada entitas kelas dunia di belakangnya." Low mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, apa tujuan mereka? Apakah mereka bentrok dengan Simpror hanya untuk menyelamatkannya? Dan jika dia memiliki seseorang seperti itu yang mendukungnya, mengapa repot-repot datang ke rumah sakit kita?
Matanya tiba-tiba bersinar merah. Jangan bilang target makhluk kelas dunia berikutnya adalah kita. Wah! Dekan memukulnya dengan tongkatnya lagi. Berhenti terlalu banyak berpikir. Dia mengalihkan pandangannya ke tanaman di sudut. Dan ini, sudah kubilang untuk merawatnya. Lihat itu. Kau menyimpannya di sudut seolah aku tidak akan menyadarinya. Lou memprotes. Bisakah kita tetap pada topik? Ini serius. Dekan akhirnya menghela napas dan kembali ke masalah itu. Jangan khawatir. Jika kelas dunia itu berada di dalam area rumah sakit, aku pasti sudah merasakannya. Tapi Chong Mo, Dr. Lou memotong dengan dingin. Aku masih mengatakan dia merencanakan sesuatu. Seharusnya kita menyerahkannya lebih awal. Dekan dengan lembut memegang pot tanaman dan berkata, emosional itu seperti tanaman. Beberapa bisa tumbuh kuat sendiri. Yang lain membutuhkan dukungan atau mereka tidak akan bisa berdiri sama sekali. Anak laki-laki itu benar-benar menyedihkan. Kehilangan kedua orang tua sejak dini, dipaksa bekerja muda. Tepat ketika hidupnya mulai menunjukkan harapan, dia terseret ke dalam konflik dengan entitas emosional. Lu Jia, ngomong-ngomong, adalah tersangka utama dalam pembunuhan ibunya. Kau pikir itu hanya kebetulan? Tentu saja tidak. Organisasi tersembunyi dan kultus dikenal memilih kandidat ideal, terutama yang seperti Chong Mo yang menyimpan rasa dendam yang dalam. Mereka memancing mereka dengan janji balas dendam dan menggunakannya untuk membeli kesetiaan mereka. Mungkin Chong Mo datang ke rumah sakit dalam sebuah misi. Tapi selama dia masih warga negara Dacia, kita tidak bisa meninggalkannya. Jika dia tersesat, kita harus menariknya kembali. Sementara itu, di Biro Manajemen Entitas Emosional Kota Donghai, Direktur Xiao segera mulai menyelidiki latar belakang Dr. Lou. Tetapi saat hasilnya muncul, pupil matanya menyusut kaget. Akses ditolak. Izin tidak cukup. Tepat saat itu, panggilan masuk dari Nona Song, putri kedua dari keluarga Song. Direktur Xiao menjawab dengan hormat. Nona Song, masalah ini masih membutuhkan sedikit waktu lagi untuk diselesaikan. Tolong jangan khawatir. Saya bisa menanganinya. Tentu saja. Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, panggilan berakhir. Sementara itu, San Hiwi sedang menyeruput teh dengan seorang pria parubaya. Dia berkata, pihak Direktur Xiao, kami akan menyerahkannya kepada organisasi Anda, Black Chain. Guru berkata karena wanita tua itu sangat merepotkan, lebih baik kita memajukan rencana itu. Ratakan rumah sakit jiwa kedua secara langsung. Adapun Chong Mo, bawa saja dia kembali sekalian. Pria itu mematikan rokoknya, lalu menjawab dengan dingin. Tidak masalah. Malam berikutnya di bangsal B rumah sakit jiwa kedua kota Donghai, Chong Mo duduk bersila di ranjang rumah sakitnya, diam-diam menyerap energi rasional yang mengalir dari rantai. Ye Li memujinya, tidak buruk. Tidak buruk. Kekuatan emosi rasionalmu telah tumbuh cukup banyak. Dengan kecepatan ini, kau akan segera membutuhkan hukum. Chong Mo tampak bingung. Apa itu hukum? Ye Li menjawab, setiap entitas emosional tumbuh di bawah kondisi yang berbeda. Bagaimana cara menyerap kekuatan? Bagaimana cara mengendalikannya? Ada seluruh sistem di baliknya. Tanpa itu, kau akan kehilangan kendali. Sistem yang disesuaikan dengan setiap jenis emosi itu disebut hukum. Kau pernah meminjam kekuatanku dan sempat mencapai kelas dunia. Tapi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar bisa kau kendalikan. Jika kau ingin menguasai kekuatan sejati, kau harus mengikuti metode hukum. Cerna langkah demi langkah dan tumbuh perlahan. Kekuatan emosi rasionalmu terakumulasi terlalu cepat. Tanpa hukum untuk tipe rasional, kau akan segera kehilangan kendali. Hukum adalah metode sistematis untuk memanfaatkan kekuatan emosional. Setelah kau mempelajarinya, kau dapat mengendalikan emosimu dan menghindari kehilangan dirimu. Dan untuk tipe rasional, hukum yang paling mendasar adalah menjalani pengalaman intens terus-menerus dari emosi lain. Tapi Ye Li menggelengkan kepalanya dan berkata, kau sudah menghabiskan kemarahan yang tersimpan selama bertahun-tahun. Tidak ada hal besar yang terjadi baru-baru ini, dan emosimu tetap datar, jadi metode ini tidak akan berhasil untuk saat ini. Istirahat saja untuk hari ini. Sementara itu, perawat Zhou menyelimuti Jeti saat dia melakukan putaran. Tepat ketika dia hendak pergi, Chong Mo tiba-tiba bertanya, hei, perawat Zhou, kau manusia biasa, kan? Lalu bagaimana kau bisa melihat kekuatan emosional juga? Dia tersenyum lembut dan menjawab, sesuatu telah terjadi, tapi itu semua sudah berlalu. Kau juga. Bertahanlah. Tidak peduli seberapa sulitnya, itu tidak akan bertahan selamanya. Ye Li, mendengar ini, bergumam, ketenangan seperti itu biasanya menyembunyikan cerita yang menyakitkan. Di dunia ini, hanya bisa melihat sudah merupakan bentuk kekuatan. Kekuatan itu entah berasal dari pangkat, seperti ketika kau meminjam milikku dan melihat kebenaran dunia, atau itu berasal dari campuran pengalaman dan keberuntungan. Kau butuh keduanya. Kau mendapatkan pandangan sekilas tentang kebenaran setelah insiden ibumu. Kau beruntung dengan cara yang menyimpang. Jadi, jika orang biasa bisa melihat kekuatan emosional, itu biasanya berarti sesuatu yang mengerikan terjadi pada mereka. Dan jika mereka melihat terlalu banyak tanpa kekuatan untuk menanggungnya, itu adalah kutukan itu sendiri. Chong Mo terdiam. Saat itu, perawat berbalik. Baiklah. Aku membaca berkasmu. Aku punya sesuatu untukmu. Dia mengulurkan kalung. Kalung? Untuk apa ini? Dia tersenyum. Itu bukan sembarang kalung. Saat dia melihatnya dengan rasa ingin tahu, manik di tengah mulai bersinar. Itu sebenarnya cahaya kecil. Kecil,
Tapi aku harap itu membantu menerangi kegelapan di sekitarmu. Chong Mo tersenyum kecil. Terima kasih. Kemudian perawat dan perawat Shaoling pindah ke tempat tidur berikutnya. Ye Li menggoda, merasakan percikan. Perawat itu cukup manis. Chong Mo mengangkat bahu. Apa gunanya? Ye Li terdiam. Aku akan mengatakan tipe rasional klasik. Tapi jujur, pola pikir itu, kau adalah orang yang paling mungkin untuk patah. Tiba-tiba, Jiang Ji tersentak bangun dari tempat tidurnya. Chong Mo menoleh. Kau baik-baik saja? Jiang 11 mengusap pelipisnya. Ya, hanya mimpi buruk. Tepat saat itu, jeritan lain terdengar. Perawat Shaoling bergegas mendekat. Ada apa lagi? Kenapa kalian semua tidur gelisah sekali? Sebelum dia selesai, ranjang di sebelah mereka meledak. Tiba-tiba, sebuah tangan mendorongnya keluar dari ledakan itu. Chong Mo berdiri membeku, terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Jiang Jieti menatap ngeri, mulut ternganga. Perawat Shaoling jatuh ke belakang, menghantam tanah di samping tangan yang terputus. Chong Mo tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Rasanya seluruh ruangan telah terhapus dari keberadaan. Shaoling menatap kosong ke tangan itu. Kemudian air mata mengalir deras di wajahnya. Suster Hao, itu Zhou, perawat, yang telah mendorongnya keluar di saat-saat terakhir itu. Dan Zhou telah terhapus dalam sekejap. Tepat saat itu, seseorang merangkak keluar dari kawah di lantai. Itu adalah pasien dengan gangguan emosi tipe kegembiraan. Detik berikutnya, entitas emosi kegembiraannya muncul.